Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada fil Islam masdarun lil hana'i was surur. Alhamdulillahilladzi taqabbala fi hadhihi al-ayyam al-'ashr ala kulli 'abdin syakur. Subhanahu ghafirud dhanbi wa qabilud tawbi syadidul iqab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mufaddal 'ala jami'il 'ibad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ila yaumil hashr wat tanad. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Al-qa'il fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di hari Idul Adha, sebagian besar umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Di sebagian besar yang lain, umat Islam sama-sama mengumandangkan takbir tahlil dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Idul Adha ini, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak zikir, takbir dan berdoa kepada Allah agar supaya kehidupan kita bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap khatib pada saat menyampaikan khutbahnya di Idul Adha selalu membahas yang berkaitan tentang sirah atau sejarah Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail. Kita tahu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah seorang yang saleh. Nabi Ibrahim adalah ayah yang saleh, sementara anaknya Ismail juga adalah orang yang saleh. Kesalehan Nabi Ibrahim menular atau menjadi penyebab kesalehan anaknya yang bernama Ismail. Kesalehan di sini yang dimaksud adalah pada saat Nabi Ibrahim dan Ismail mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, semua mengatakan sami'na wa ata'na li amri rabbi. Kami mendengarkan dan kami taat terhadap perintahnya Tuhanku, yakni Allah. Bahkan pada saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelihkan anaknya yang bernama Ismail, apa kata Nabi Ismail? Selaku anak yang soleh, beliau mengatakan, ya abadi ma if'al ma tu'mar. Wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ayah yang saleh yaitu Nabi Ibrahim, anak yang saleh yaitu Nabi Ismail, pada saat menerima perintahnya Allah tanpa banyak pertimbangan, sami'na wa ata'na, taat langsung. Itu gambaran orang yang soleh. Apa pentingnya orang soleh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi waladan salihan. Sesungguhnya salah satu pahala yang akan didapatkan oleh orang mukmin yang soleh dari amal dan kebaikannya setelah dia meninggal dunia adalah pahalanya anak yang soleh. Artinya anak yang soleh menjadi salah satu harapan kita sebagai orang tua agar kelak supaya kita nanti di akhirat selalu mendapatkan aliran pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim pada saat mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi orang yang soleh. Kalau kita mengacu kepada sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, luar biasa cara beliau mendidik anak, cara beliau mendapatkan anak yang soleh. Yang pertama berdoa, yaitu dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa beliau pada saat minta anak yang soleh kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak yang soleh. Berdoa untuk minta anak yang soleh ini juga dilakukan oleh para nabi yang lain, termasuk Nabi Zakaria misalnya di dalam Al-Quran berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi kita Muhammad juga berdoa, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina. Artinya kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka yang pertama kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab doa kedua orang tua, Nabi mengatakan, salatu da'awat tajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti diterima, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diragukan, pasti dikabul. Salah satunya adalah da'watul walid ala waladihi, adalah doanya seorang ayah, doanya orang tua terhadap anaknya. Sampai-sampai ulama mengatakan da'watul ummi ala waladi tustajabu walau kana fi ismun aw qati'atur rahim. Doanya seorang ibu, terlebih seorang ibu terhadap anaknya itu pasti dikabulkan meskipun ibu tadi itu adalah banyak dosanya. Itu saking mustajabnya doanya orang tua, terlebih ibu. Kita tahu kisahnya Jurat, anak yang bernama Jurat. Jurat ini orang yang ahli ibadah, ahli sholat. Pada saat sholat tiba-tiba dipanggil oleh ibunya, "Hei Jurat." Tetapi dalam hatinya Jurat mengatakan, saya ini akan memenuhi menjawab panggilan ibu atau tetap saya sholat teruskan. Ternyata Jurat tidak menjawab. Sampai-sampai ibunya datang memanggil yang kedua kalinya, sampai ketiga kalinya, Jurat pada saat sholat tetap tidak menjawab panggilan ibunya. Sampai-sampai ibunya marah. Begitu marahnya kemudian si ibu mengatakan, La Allahu la tumuthu hatta turihu wujuhal mu'minat. Ya Allah, jangan kau matikan anak Jurat ini sehingga engkau memperlihatkan Jurat ini di depannya
wanita-wanita pelacur. Apa yang terjadi setelah beberapa waktu kemudian? Jurat difitnah oleh seorang pelacur dengan membawa anak yang mengaku kalau itu hasil hubungan Jurat. Akhirnya Jurat ini dikeroyok di hakim masa, rumahnya dirobohkan. Lalu kemudian Jurat mengatakan, "Masa mukul, orang kampung, masyarakat, maunya apa kalian? Kok rumah saya, tempat ibadah saya kok dihancurkan? Kok saya dipukul? Apa salah saya?" kata Jurat. Lalu kemudian orang kampung yang menghubungi masa tadi mengatakan, "Zanaita fi bihadil aqli fawaladat minka." Jurat, kamu telah berbuat zina dengan perempuan ini sampai perempuan ini melahirkan seorang anak darimu. Lalu begitu mendengar Jurat tadi, langsung kemudian Jurat sholat, minta petunjuk kepada Allah. Lalu kemudian mengatakan kepada bayi yang yang masih kecil, "Ya gulam, man abuka?" Anak kecil, siapa ayahmu? Lalu si bayi tadi menjawab, "Fulanur ra'i." Saya adalah anaknya pengembala kambing. Artinya tuduhan wanita tadi, pelacur tadi tidak benar. Tidak benar, fitnah. Itulah cerita daripada Jurat. Artinya kita mengambil pelajaran dari Ananda Jurat ini. Sehebat apapun ibadah kita, sealim apapun ilmu kita, kalau kita masih punya masalah dengan orang tua, masih sering menyakiti orang tua, maka bisa dikatakan pasti hidupnya akan mengalami masalah. Pasti hidupnya tidak akan mengalami bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Jurat, ahli ibadah, tapi tetap bermasalah di dalam kehidupannya. Sampai-sampai ulama mengatakan, "Laukana Jurat fatihan lil ilmi, anna ijabata ummihi aula min salatihi." Jurat itu orang yang alim, tidak sekedar ahli ibadah, tapi dia alim. Akan tetapi ijabah doanya seorang ibu yang disakiti, marah-marah tadi itu lebih hebat, lebih unggul, lebih utama daripada sholatnya. Oleh karena itu para jemaah, kita sebagai orang tua, terutama ibu, jangan sekali-kali memanggil anaknya, mendoakan anaknya dengan kata-kata yang buruk, karena dampaknya, konsekuensinya, keburukan itu akan terjadi pada anaknya. Seringkali ibu-ibu kita memanggil anaknya ketika sedang marah, mangkel, patek, anjing, asu misalnya. Itu bisa jadi doa kepada anaknya. Jangan sekali-kali, terutama seorang ibu, semangkel apapun jangan sampai mengatakan keburukan terhadap anaknya, karena itu doa yang mustajab. Jangan sampai, usahakan, "Aduh nak, mudah-mudahan besok jadi orang yang soleh, bisa membahagiakan ibu dan bapak." Berusaha ngoten, karena doa seorang ibu, omongan seorang ibu itu sangat mustajab. Monggo, inilah yang diperhatikan oleh para nabi. Sampai Nabi mengatakan dalam riwayat lain, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala awladikum wa la tad'u ala amwalikum." Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap anak-anak kalian. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap harta kalian. Jangan sampai. Semangkel apapun, sesusah apapun, semelarat apapun, jangan sampai orang tua itu mengatakan dengan kata-kata yang buruk. Karena dampaknya keburukan itu akan kembali kepada dirinya, di anak-anak kita. Itu yang pertama. Menurut Nabi Ibrahim, cara mendidik anak, minta anak yang soleh. Yang pertama berdoa. Yang kedua adalah dengan
melalui kesolehan amal orang tuanya. Kesolehan amal orang tua itu sangat berdampak terhadap anaknya. Ketika orang tuanya soleh, insya Allah anaknya juga soleh. Pada suatu ketika ada dua anak, kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Hufidha bisunah abihima, walam yudkar lahum masalahum." Kedua anak ini soleh karena kesolehan orang tuanya. Beliau tampak menyebutkan soleh amal apanya. Artinya semua amal soleh yang dilakukan oleh orang tua akan berdampak otomatis terhadap anak-anaknya. Sehingga Nabi Aziz mengatakan, "Ma min mu'min yamutu illa haqadahu Allah fi akibihi wa akibihi." Tidak ada satupun orang mukmin yang soleh, khususnya orang tua, yang meninggal dunia kecuali Allah akan menjaga anaknya dan keturunannya tetap menjadi anak yang soleh. Nah, itu para jemaah. Pernah ada suatu kisah seseorang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, bapak saya itu, orang tua saya rajin silaturahim, selalu menepati janji, wa yukrimu dhaifah, dan selalu menghormati tamu." Lalu apa kata Nabi? "Ma taqabbala Islam?" Apakah ayahmu, orang tuamu mati sebelum masuk Islam? Orang tadi mengatakan, "Na'am, iya." La yanfa'u dzalik. Amal kebaikan ayahmu itu tadi tidak akan memberi manfaat kepada ayahmu. Lalu kemudian si laki-laki ini pulang. Begitu mau pulang, dipanggil oleh Rasulullah, dan kemudian datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, "Innaha la tanfa'uhu walakinnaha taqulu fi akibihi, fala tahzau abadan walan tadillu abadan walan taftakiru abadan." Anak, sesungguhnya amal orang tuamu, amal soleh yang pernah dilakukan oleh orang tuamu yang masih kafir, masih nakal kadang-kadang, itu tidak akan memberi manfaat kepada orang tuamu. Akan tetapi amal soleh yang pernah dilakukan oleh orang tuamu dahulu pada saat mursal belum Islam, itu nanti akan dirasakan manfaatnya oleh anak dan cucu-cucunya. Oleh karena itu kita tahu Nabi Ibrahim itu ayahnya kafir, akan tetapi baik sama orang, anaknya jadi anak yang soleh. Siapa? Nabi Ibrahim. Itu berkat amal kebaikan daripada ayahnya, meskipun ayahnya itu merusak kafir katakanlah. Artinya kisah ini mengajak kepada kita agar supaya sebisa mungkin kita itu untuk menjadi orang yang soleh, beramal soleh. Sehingga Nabi mengatakan, "Barru aba'akum yabarrukum abna'ukum." Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti. Jadi kalau kita ingin punya anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka dimulai dari diri kita berbakti kepada orang tua kita. Kalau kita tidak mau berbakti kepada orang tua, bagaimana mungkin anak kita nanti berbakti kepada kita? Ini kata Rasulullah SAW. Kalau umpamanya ternyata kita tidak bisa menjadi orang yang soleh, minimal kita itu duduk berteman dengan orang-orang yang soleh, gitu loh, pengajian, kumpul-kumpul misalnya. Terus kita nggak soleh kotor, tapi tetap kata Nabi, "Inna matalul jalis as-salih wa jalis as-su' kam kahadil miski wa nafil kir." Teman yang soleh, teman cangkruan yang soleh, dan yang tidak soleh itu seperti orang yang membawa minyak misik dan pandi besi. Kalau kita berkumpul dengan orang yang membawa minyak misik, kita ikut harum, ikut soleh, ikut punya amal soleh. Tapi kalau kita berteman orang yang pandi besi, maka kita tahu kita akan tidak merasa enak. Karena itu kalau tadi tidak bisa menjadi orang soleh, minimal kita kumpul-kumpul dengan orang soleh. Kalau ternyata kita masih tidak bisa,
Jadi orang soleh bukan sakit, kumpul-kumpul bukan soleh, orang soleh bukan punya waktu, bukan sakit. Minimal kata di sini cinta kepada orang soleh, mendukung, jangan sampai dimusuhi orang soleh itu, dibenci, disenangi orang soleh itu. Wis gak iso tergolong soleh, wis gak iso melakukan amal soleh, wis gak iso kumpul-kumpul kalau sama orang soleh, minimal kita cinta, senang kalau orang soleh. Insya Allah hidupnya ikut soleh. Sebab ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa taqulu fil rajul ahabba qauman wa lamma yalhaqu bihim. Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu mengenai ada seseorang cinta kepada sekelompok pengajian, katakanlah modern, tetapi dia belum pernah kenal, belum pernah bertemu, lewat depan mushola, untuk kumpulan ngaji. Tapi senang panjenengan, tapi bukan sakit melok, senang tapi. Bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang tadi akan bersama dengan orang yang dicintai. Artinya nanti akan pada saatnya akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat disebutkan suatu bertanya, ya Rasul, ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati an ya'mala ka'amalihim. Terus bagaimana ya Rasul? Ada lagi seseorang mencintai sekelompok orang yang soleh, ngaji, tetapi dia tidak mampu beramal seperti amalnya orang soleh. Ingin ngaji asli, ingin kumpul-kumpul tahlilan, pada yasin, tapi bukan sakit, bukan sakit. Apa kata Rasulullah? Tapi senang meriwayatkan pengajian. Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, antaya abadar ma'aman ahbabta. Rupanya abadar yang dinasihati. Kamu, wahai abadar, orang laki-laki itu abadar. Wahai kamu abadar, kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Nah, ini kepada jemaah. Itu cara yang ketiga, yang kedua untuk memiliki anak yang soleh, yaitu dimulai dari diri kita. Soleh dulu, menaikkan sakit soleh, minimal kita kumpul dengan orang soleh. Menaikkan sakit minimal cinta, bukan memusuhi orang soleh. Insya Allah hidupnya ikut soleh. Nah, saudara muslimnya rahimakumullah, yang terakhir, untuk menjadi orang soleh, untuk bisa mendapatkan anak yang soleh, niku dibutuh kesabaran dan istiqomah. Kita tahu Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Untuk mendapatkan anak soleh dengan melalui doanya, usahanya, itu membutuhkan waktu 3000 tahun. Baru dikabul, dimaksud doanya diterima, dipenuhi untuk mendapatkan anak yang soleh. Seharusnya ngoten, kita harus sabar, butuh perjuangan, butuh kesungguhan, keuletan, bahkan kita butuh tangisan untuk mendidik anak yang soleh. Sabar, sehingga Nabi mengatakan, ada sebuah kata mengatakan, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran bisa membantu atas setiap usaha kita. Sampai ketika berusaha, insya Allah akan terlaksana menjadi apa yang menjadi harapan kita untuk menjadi anak, untuk mendapatkan anak yang soleh akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mawon bersingkat dari kami, intinya monggo kita bersama-sama didik anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Jangan sekali-kali mendoakan, memanggil anak kita dengan kata-kata yang buruk, karena itu konsekuensinya, akibat keburukannya akan kembali kepada diri kita. Gak apa-apa, mungkin sekarang kita belum terasa anak kita belum soleh. Siapa tahu besok keturunan kita, anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh. Itu mawon yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyataqabbala minna ajma'in wa ayyatuba alaina innahu arhamur rahimin.